Kemarin saya baru saja menyelesaikan kalkulasi untuk desain box subwoofer G-Sub 18 inci double. Tapi perlu saya luruskan di awal, ini bukan desain G-Sub original. Desain yang saya buat ini adalah versi universal, sebuah box yang saya hitung dan rancang sendiri berdasarkan rata-rata parameter TLS small dari berbagai driver 18 inci yang populer di pasaran. Mengapa saya merancangnya sendiri? Karena faktanya, kita sering berganti-ganti merek speaker. Saya ingin membuat satu box tangguh yang toleran, aman, dan tetap menghasilkan performa bass yang optimal siap pakai untuk kapasitas hingga 1000 Watt RMS. Saya ingin membagikan logika perhitungan di balik desain box universal ini. Saya menetapkan dimensi luar, lebar 120 cm, tinggi 60 cm, dan kedalaman ke belakang 65 cm. Dindingnya wajib menggunakan bahan multiplex minimal setebal 18 mm. Dimensi ini memberikan volume bersih internal yang cukup luas bagi dua driver 18 inci bekerja bersamaan. Dari hasil kalkulasi saya menggunakan parameter rata-rata driver, tuning box ini ada di frekuensi 38 Hz. Kenapa 38 Hz? Ini adalah angka sweet spot untuk kebutuhan universal. Pada frekuensi ini, box memiliki rentang respons aktif sekitar 40 Hz hingga 250 Hz. Karakter bass rendah atau sub-bass yang dihasilkan akan terasa menggelegar, dan tetap efisien serta bertenaga di area kick bass yaitu 50-80 Hz. Bagian yang paling krusial dan saya hitung dengan sangat hati-hati adalah lubang angin atau port. Pada desain universal ini, ukurannya saya buat lebar 56 cm, tinggi 15 cm, dengan kedalaman ke belakang sepanjang 25 cm. Mengapa ukurannya harus sebesar ini? Bayangkan, dua speaker 18 inci yang jika memompa daya total hingga 1000 Watt RMS akan memindahkan volume udara yang sangat besar di dalam box. Udara ini harus bisa keluar masuk secara lancar. Dengan ukuran port 56 x 15 cm, saya mendapatkan luas area penampang port sebesar 840 cm persegi. Luas port yang lega ini saya rancang sengaja untuk memastikan kecepatan udara tetap rendah di bawah ambang turbulensi. Efeknya, box rancangan saya ini terhindar dari port chuffing, yaitu suara embusan angin liar seperti desisan yang sering merusak kualitas audio luar ruangan. Selain itu, area port yang luas mencegah terjadinya port kompresion atau kompresi udara di lubang port, yang sering membuat bass melempem saat volume digeber tinggi. Kedalaman 25 cm yang saya terapkan adalah agar frekuensi resonansi udara di dalam lubang port tersebut tetap terkunci di 38 Hz. Saya sangat menekankan pentingnya kekakuan box. Box universal dengan lebar 120 cm ini memiliki dinding triplex yang permukaannya sangat luas. Ketika speaker mulai bekerja memompa daya besar, tekanan udara di dalam box akan sangat luar biasa kuat. Jika dinding triplex 18 mm ini tidak diperkuat, dinding tersebut akan ikut melentur dan bergetar mengikuti irama bass. Ini adalah pemborosan energi akustik terbesar. Setiap kali dinding box Anda bergetar, itu berarti ada energi bass yang hilang diserap oleh kayu. Energi yang seharusnya keluar memukul udara melalui port 840 cm persegi di depan, justru terbuang menjadi getaran panas di dinding samping dan belakang box. Suara bass pun akan terasa lemas, lambat, dan kurang fokus. Makanya, dalam desain ini saya menambahkan sekat penguat di setiap permukaan box yang lebar. Bracing ini berfungsi mengunci dinding box agar tetap kaku dan tidak bergeser saat digeber. Dengan box yang rigid, tekanan udara akan dialirkan lurus keluar melalui port tengah. Hasilnya adalah pukulan bass yang responsif dan padat. Jadi, desain box G-Sub 18 inci universal ini adalah hasil upaya saya untuk menjembatani berbagai jenis driver 18 inci di pasaran agar dapat bekerja optimal. Kuncinya ada pada port tengah 56 x 15 x 25 cm, yang memberikan jalan napas udara lega sebesar 840 cm persegi, dipadukan dengan tuning 38 Hz yang responsif di frekuensi 40 Hz sampai 250 Hz. Bagi kalian yang ingin mencoba skema ini, silakan disalin. Namun selalu ingat, kualitas akhir tidak hanya ditentukan oleh skemanya saja, melainkan dari presisi perakitan, penerapan sekat bracing, dan kualitas bahan. Sampai jumpa di pembahasan logika audio selanjutnya.